Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Muhammad Khairul Waton. Kepadanya silahkan maju ke depan. Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani qauli. Silakan duduk ya. Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian semua ya. Aldarisma Fitria, silakan angkat tangan ya bagi yang hadir. Arina Sukma, Akila Nur Fadila, Diana Tari, Gani Abdul Razak, Hatiza Parwati, Ihsan Maulana, Ihsan Saputra, Imelda Susanti, Khairul Azmi, Khairul Waton, Lailatul Kubra, Michael Ihsan, Muhaini Ihsan, Yatopa Kusuma, Muhammad Nasihun Amin, Muhammad Ridho Mahdi Putra, Muhammad Zenata Akbar, Nopita Julianti, mana Nopita? Oh ya, Sukman Jayadi, Tasya Fiana Akila. Alhamdulillah semuanya masuk hari ini ya. Siapa yang masih ingat apa materi kita pada minggu yang lalu? Silakan angkat tangan. Oh ya, apa Khairul Waton? Ya, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sholat kewajibanku. Ya, apa? Sholat kewajibanku. Sebelum kita lanjut materi tentang sholat, Pak Guru mau bertanya dulu. Yang bisa jawab nanti silakan angkat tangan ya. Apa yang kalian ketahui tentang sholat sebagai kewajiban seorang muslim? Silakan. Oh ya, apa Rina? Ya, sholat dikerjakan 5 kali sehari semalam ya. Silakan kasih haplos buat temannya. Kasih tepuk tangan ya. Kemudian Pak Guru masih mau tanya kalian, siapa yang bisa nanti silakan jawab ya. Mengapa sholat berjamaah sangat dianjurkan? Siapa yang bisa? Oh ya, apa Michael? Ya, benar ya, silakan tepuk tangan buat temannya. Ya, hari ini kita akan belajar sholat kewajibanku dengan tujuan agar kita bisa untuk memahami pesan pokok ya dari kewajiban sholat dengan baik dan benar. Kemudian kita terbiasa melaksanakan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, Pak Guru akan mulai untuk membahas tentang materi pelajaran kita. Silahkan diperhatikan ya. Sholat kewajibanku. Nah, bisa dilihat pengertian sholat dan sholat berjamaah ya. Sholat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Harus memenuhi semua ketentuan yang ada di dalam sholat. Sementara sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan cara bersama-sama.
Kalau satu orang yang sholat, bisa dianggap sholat berjamaah? Tidak, ya. Harus paling tidak sholat berjamaah itu 2 orang. Ada imam dan ada makmum, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ketentuan di dalam sholat berjamaah itu. Ada syarat sah sholat berjamaah. Itu ada 4. Ada A, B, C, dan D. Bagian A, terdapat imam dan makmum, ya. Yang kedua, makmum harus berniat mengikuti imam. Itu syarat sahnya. Jadi kalau jadi makmum wajib berniat mengikuti imam. Yang ketiga, sholat berjamaah harus dikerjakan pada satu tempat, ya. Jadi sholatnya di sini, imam dan makmum. Tidak boleh imamnya di dalam, makmumnya di luar sana, ya. Tidak boleh, tidak sah. Maka harus dikerjakan dalam satu tempat. Yang berikutnya, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kalau imamnya sholat zuhur, maka makmum juga sholat zuhur, ya. Kalau imamnya sholat asar misalkan, maka tidak boleh makmum ini sholat jenazah, ya. Kenapa? Karena tidak sama. Jadi syarat sahnya harus sama, ya. Sholat yang dilakukan imam dan makmum. Kemudian ada ketentuan, ya, syarat seorang imam. Tidak semua orang boleh jadi imam. Ada syaratnya, ada ketentuannya, ya. Apa itu? Islam satu, dia harus beragama Islam. Yang kedua, baligh, harus sudah memenuhi umur, misal 15 tahun, sudah mimpi basah misalkan bagi laki-laki itu, ya. Kemudian berakal, tidak boleh orang gila jadi imam, ya. Harus berakal. Yang keempat, fasih dalam membaca Al-Quran, terutama membaca surat Al-Fatihah, ya. Yang berikutnya, menempati posisi di depan makmum. Tidak boleh imam itu di belakang, makmumnya di depan, maka tidak sah berjamaahnya, ya. Kemudian yang berikutnya, makmum juga punya syarat, ya. Yang mengikuti imam ada syaratnya. 1, berniat mengikuti imam. 2, berada satu tempat dengan imam kayak tadi. Tidak boleh satu di luar, satu di dalam, tempatnya tertutup, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, menempati posisi di belakang imam, baru sah dia, ya. Kemudian mengetahui gerakan sholat imam, dari berdiri, rukuk ke duduknya, makmum harus tahu gerakan itu. Kemudian ini yang terakhir, hikmah sholat berjamaah. Ada kelebihan yang Allah sediakan bagi orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah. 1, mendapat pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Artinya kalau orang sholat berjamaah dibandingkan dengan yang sholat sendiri, yang sholat sendiri ini mau ulang 27 kali dia ulang, baru dia akan mampu untuk menyamai, bahkan nggak bisa, ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Karena sholat jamaah itu dikerjakan di awal waktu, maka itu mendidik kita agar disiplin untuk mengatur waktu kita. Yang ketiga, menumbuhkan semangat persatuan dan terjadinya silaturahmi antar umat Islam. Karena di masjid, di mushola, di tempat sholat-sholat berjamaah kita bertemu dengan orang Islam yang lain, ya. Itu menyambung silaturahim, itu memupuk semangat persatuan juga. Yang keempat, menciptakan persamaan derajat manusia, ya. Kita di saf yang sama, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat jelata, semuanya pada saf yang sama, pada baris yang sama, tidak dibeda-bedakan. Siapa yang lebih duluan datang itu yang menempati saf yang lebih depan, ya. Kemudian yang terakhir, menganjurkan untuk saling menghargai dan tidak egois. Itu hikmah dari sholat berjamaah. Pak Guru mau menampilkan video, ya. Ini tata cara pelaksanaan sholat berjamaah yang bisa kita lihat, ya. Tata cara sholat berjamaah. Sebelum memulai sholat berjamaah, sunnah terlebih dahulu dikumandangkan iqamah. Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selesai iqamah, hendaknya para jamaah berdiri dengan merapikan shaf atau barisan sholat dengan dikomando dan diawasi oleh imam. Perlu diketahui, tata cara merapikan shaf sholat ialah meluruskan barisan mengikuti tumit masing-masing jamaah dan mempertemukan bahu dan kaki sesama makmum. Baru sholat berjamaah dapat dimulai. أصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة أداء إماما لله تعالى الله أكبر. Begitu imam selesai takbiratul ihram, barulah makmum melakukan takbiratul ihram juga. Sudah disimak videonya ya. Sekarang Pak Guru akan kelompokkan kalian untuk mengerjakan tugas kelompoknya ya, tentang ketentuan sholat berjamaah. Nanti kalau sudah selesai, perwakilan kelompok maju ke depan membaca kesimpulan yang sudah dibuat dengan temannya, kemudian menempelkan di situ ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok mana ini nih? Tukar. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4. Didiskusikan dengan temannya ya. Ditulis-tulis ya nanti. Ditulis-tulis ya, mana hasil diskusi kalian tentang penjelasan yang tadi Pak Guru berikan itu ya, materi tentang sholat kewajibanku itu. Ada yang sudah jadi kelompoknya? Ada yang sudah jadi? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 2, ayo kalau sudah maju, ayo perwakilan maju ke depan. Ayo Ahmad Saputra maju, ayo. Ayo Zenat Akbar kalau gitu maju, Zenat Akbar. Yang lain perhatikan temannya ya, membacakan kesimpulan dari tugas yang sudah dikerjakan. Ya, apa? Ayo dibaca. Syarat orang imam. Ya, syarat seorang imam. Ya. Berakal salah. Fasih dalam membaca Al-Quran. Terus. Ya, silakan ditempel di depan. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ditempel ya. Di angka 2, ditempel di angka 2. Mana angka 2? Ditempel di situ. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1 silakan maju, kelompok 1. Ayo maju. Herloton ayo maju, Herloton. Maju lewat situ aja, lewat situ. Maju ayo, maju. Ya, bacakan kesimpulan dari diskusinya. Lebih besar suaranya. Satu, terdapat imam dan makmum. Ya. Makmum harus berniat mengikuti imam. Salat berjamaah harus dikerjakan pada satu tempat. Salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Ya, tempel di depan ya. Oke. Kelompok 3. Ya, kasih aplaus buat temannya dulu, kasih aplaus ya. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar ya materi tentang sholat kewajibanku. Kesimpulan yang bisa kita ambil,
Ada yang masih ingat tadi pengertian sholat? Sholat adalah ibadah kepada Allah yang dimulai dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian ada ketentuan sholat berjamaah ya. Nah, itu yang penting. Yang paling penting dari materi tentang sholat ini adalah kita mengetahui tentang ketentuan-ketentuan sholat berjamaah, kemudian kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekarang Pak Guru kasih tugas yang harus kalian kerjakan ya. Disilang mana yang dianggap benar ya, disilang. Dipilih jawaban yang benar. Disilang di situ saja, enggak usah dibalik. Silang di situ saja. Ya. Ayo. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan itu. Ya, yang sudah jadi nanti Pak Guru yang ambil ya. Yang sudah jadi. Sudah Harina? Oke, mana? Pelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Berdoa yang akan dipimpin oleh anak kami Sahirul Ton ya. Silakan maju ke depan sini aja, ke depan sini. Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana batal wa qaniwana batal banati bifuru yaumiddin wa antan surana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum anta sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.